Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis virtual reality untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individual siswa. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif bagi setiap siswa. Tapi bagaimana ya jika kita bisa membawa pembelajaran berdiferensiasi ini ke level yang lebih tinggi? Salah satunya yaitu dengan menggunakan virtual reality dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan VR tidak hanya memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, akan tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengalami langsung konsep-konsep yang bersifat abstrak. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengetahui tentang konsep virtual reality? Mari kita bahas pada video berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu virtual reality dalam pendidikan. Virtual reality atau VR merupakan teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk memasuki dan berinteraksi dengan lingkungan simulasi 3 dimensi yang dihasilkan oleh aplikasi komputer atau kamera 360 derajat. Teknologi ini sangat cocok untuk digunakan di kelas dengan beberapa adaptasi. Pembahasan kedua, manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, VR juga memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, interaktif dan imersif. VR memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan virtual yang disimulasikan. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. VR dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga, akses ke lingkungan yang sulit dijangkau. Dengan adanya VR, batasan geografis tidak lagi menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, simulasi dan latihan praktis. VR juga memungkinkan siswa untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Pembahasan ketiga, teknologi VR dalam pembelajaran. Teknologi VR dalam pembelajaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perangkat VR. Di dalamnya terdapat Oculus Rift atau Oculus Quest, HTC Vive, dan Google Cardboard. Yang kedua, platform VR. Di dalamnya terdapat Google Expeditions, Class VR, dan G-Space. Berikut merupakan salah satu contoh dari platform VR yaitu Google Expeditions. Integrasi virtual reality dalam kurikulum Merdeka dapat memperkaya pengalaman belajar dengan menyajikan konten yang interaktif dan imersif, meningkatkan rasa keingintahuan dan mendorong berpikir kreatif serta berpikir kritis. Pembahasan keempat, VR untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, VR juga disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, visual learners. Dalam hal ini, VR menyediakan visualisasi 3 dimensi yang mendalam sehingga membantu siswa memahami konsep melalui gambar dan animasi. Yang kedua, yaitu auditory learners. Dalam hal ini, VR dilengkapi dengan narasi dan suara yang menjelaskan materi, sehingga membantu siswa yang belajar melalui mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu kinesthetic learners. VR memungkinkan interaksi fisik dengan objek virtual, seperti membongkar dan merakit model yang cocok untuk pembelajaran praktis. Berikut contoh skenario pembelajaran dengan menggunakan virtual reality dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, dalam pelajaran sains. Siswa dapat menggunakan VR untuk menjelajahi tata surya, berinteraksi dengan planet, dan memahami gerakan orbital melalui simulasi. Sedangkan dalam pelajaran sejarah,
siswa dapat mengunjungi situs bersejarah seperti Mesir kuno atau Roma melalui VR, belajar tentang kebudayaan dan peristiwa sejarah dengan berkeliling ke lokasi tersebut. Dan dalam pelajaran biologi, siswa dapat melakukan operasi virtual untuk mempraktikkan prosedur bedah tanpa resiko sehingga membantu memahami anatomi. Pembahasan kelima, keunggulan menggunakan VR. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, VR juga memiliki keunggulan loh. Yang pertama, pengalaman belajar interaktif dan imersif. VR memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual yang sangat nyata. Yang kedua, akses ke simulasi dan eksplorasi virtual. Karena VR memungkinkan siswa untuk melakukan simulasi yang sangat realistis seperti simulasi operasi medis. Dan yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Karena dengan VR, siswa dapat memilih konten belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Pembahasan keenam, tantangan dan solusi dalam menggunakan VR. Selain memiliki keunggulan, VR juga memiliki tantangan dan solusi. Adapun tantangannya yang pertama yaitu biaya dan aksesibilitas karena teknologi VR ini masih relatif mahal. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur seperti kebutuhan akan perangkat keras yang kuat dan biaya yang terkait dengannya. Adapun solusinya yaitu dengan menyediakan pelatihan guru dan membuat kurikulum yang inklusif dalam pemanfaatan teknologi VR untuk meningkatkan kualitas belajar. Pembahasan ketujuh, masa depan pembelajaran dengan menggunakan VR. Pembelajaran dengan virtual reality di masa depan akan melibatkan beberapa tren yang signifikan. Yang pertama, kolaborasi virtual. Kolaborasi virtual akan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka secara virtual, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, integrasi dengan teknologi lain. VR akan terus dikombinasikan dengan teknologi lain seperti augmented reality, gamifikasi, dan analitik data untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan terukur. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.